juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut tenangkan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Bagi Yesus ku serahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam di komputer saya sudah menunjukkan pukul 7 tepat, gitu ya. Itu artinya kita akan mulai malam doa kita, di mana pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu Saudari, malam doa kita ini bertemakan Yakobus dan Yohanes, aku ingin diakui. Bacaan kita diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Ya, memang yang harusnya untuk edisi malam hari ini Bapak Ibu, Dato' Abri bertukar dengan saya sehingga hari ini saya yang bawa gitu ya. Nanti di Sabtu Pak Abri baru bawa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan MDJP kita pada malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 353. Kidung Jemaat 353 menjadi pujian pembuka. Lihatlah dia beri
Ya, Bapak Ibu serta saudari sekalian, sebelum kita bersama membaca Alkitab, kita pada kesempatan malam hari ini akan bersama berdoa. Dan pada edisi malam hari ini, mungkin saya minta tolong untuk yang buka bisa dibantu oleh Bu Samtini, boleh bisa Bu? Bantu doa buka Bu Samtini. Baik, Pak. Silakan Bu. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah sumber kehidupan kami, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang penuh kasih, jika pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama bersatu di dalam doa ini. Kiranya Tuhan pimpin kami satu persatu. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kami. Kiranya Tuhan juga pimpin mereka agar mereka bisa bergabung dengan kami. Tuhan yang penuh kasih, doa ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas segala kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan pada malam hari ini juga kami akan dengarkan doa kami. Kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai kami satu persatu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sabtini. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama membaca firman Tuhan yang dimana perenungan kita dengan tema Yakobus dan Yohanes, aku ingin diakui. Renungan kita diambil berdasarkan Markus 10. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Ya. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan mutlak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Namun kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita.
Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat malam dan shalom bagi kita semua. Bicara soal perjalanan kita tentang insekuritas, Bapak Ibu Saudari, tidak semua insekuritas itu ternyata terlihat seperti kelemahan. Gak semua orang yang insecure, Bapak Ibu Saudari, itu terlihat sebagai orang yang gundah gulana ataupun lemah gemulai. Ada yang justru di dalam ketidaknyamanannya itu muncul dalam bentuk keinginan untuk tampil, untuk diakui, untuk dianggap penting. Ya, ini yang saya pernah katakan kepada rekan-rekan katekisan dan juga murid-murid PAK begitu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari, bahwa yang namanya rendah diri tidak selamanya terwujud lewat keminderan. Orang minder tidak selamanya nggak mau tampil. Banyak orang minder yang justru mau tampil. Ya, dia menggunakan coping mekanismenya, menutupi keminderannya dengan apa? Dengan yang namanya keberanian. Dari luar Bapak Ibu Saudari kelihatannya percaya diri. Yang kedua kelihatan aktif. Bahkan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, kadang orang yang insecure itu justru terlihat sebagai orang yang ambisius, punya ambisi besar. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudari di dalamnya ada suara yang lebih dalam. Aku ingin dianggap berarti. Nah ini yang kadang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudari. Tidak semua orang yang insecure itu adalah orang yang menutup diri. Tapi orang yang insecure juga ada yang membuka diri, bahkan menjadi orang-orang yang paling ambisius di antara orang terambisius sedunia. Generasi ambis boleh dibilang. Kita hidup di dunia yang sangat mengakui pengakuan. Semua orang berlomba untuk mendapatkan pengakuan. Yang paling di-follow lah, mendapatkan penghargaan yang paling berpengaruh lah, dan segala macamnya. Maka dari itu, rasanya Bapak Ibu Saudari, Piala Citra itu tidak bisa diberikan hanya kepada artis-artis saja. Tapi juga kepada orang-orang yang non-artis yang hanya menjadi artis lokal, tapi ternyata sangat membutuhkan pengakuan. Karena siapa yang paling terlihat, siapa yang paling didengar, siapa yang paling dihargai, itu menjadi sesuatu yang paling dicari hari ini. Tanpa sadar Bapak Ibu serta saudara-saudari, pola itu masuk juga ke dalam diri kita. Bahkan dalam kehidupan rohani. Tidak peduli muda, tidak peduli tua, tidak peduli sakit, tidak peduli sehat, tidak peduli sukacita maupun sedang berduka cita. Pola itu menjadi sebuah bahaya laten dalam kehidupan kita. Kita betul melayani, kita betul terlibat dalam tindakan pelayanan, kita betul memberi diri. Kalau kita pakai indikator persembahan GKI, Bapak Ibu Saudari, persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan materi, persembahan persembahan nilai tambah, dan juga satu lagi saya lupa itu ya, semuanya masuk rata kanan. Kalau di dunia game rata kanan. Tapi apa? Diam-diam di dalam pemberian kita yang rata kanan itu, kita berharap dilihat, kita berharap mendapatkan apresiasi, dan bahkan kita berharap untuk diingat. Karena ada jargon yang mengatakan manusia mati meninggalkan nama. Nah, Bapak Ibu Saudari, ini juga yang terjadi dalam kehidupan murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka datang kepada Yesus dengan sebuah permintaan yang jujur. Jelas mereka minta. Apa itu? Mereka ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaan. Kalau orang biasanya diem-dieman gitu ya ngomongnya, ingatlah akan daku. Bu, ya kalau kamu sudah sukses, ingat saya. Bu, ya kalau kamu sudah jadi orang, padahal dia udah jadi orang, ingat saya. Itu agak tersembunyi ya ngomongnya. Kalau ini enggak. Kita bisa lihat di ayat 35. Jelas mereka mengatakan, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Tanda seru belakangnya. Bukan titik, bukan koma, tanda seru. Sebuah perintah. Mereka tidak menyembunyikan keinginan itu. Jelas mereka ngomong, mereka minta posisi. Mereka minta tempat yang istimewa. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudari, itu bukan sebuah ambisi yang kosong. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitungan, Yakobus dan Yohanes itu telah meninggalkan banyak hal untuk mengikuti Yesus.
Mereka sudah berjalan dengan Yesus. Mereka mendengarkan ajaran, melihat mujizat-mujizatnya. Dalam hati mereka ada perasaan, kami sudah cukup lama bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, sebagaimana hasrat naluriah manusia yang selalu memohon pamrih, ketika dia sudah lama, maka mereka berpikiran, kami juga layak mendapatkan tempat. Fair dong, kami sudah meninggalkan ini dan itu, kami merelakan bisnis perikanan kami, nggak lagi berjaya, tapi sudah nggak tahu kemana gitu ya. Kami meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan waktu. Fair dong kalau kamu minta apresiasi dalam bentuk pengakuan. Nah Bapak Ibu Saudari, ini yang ada di dalam perasaan Yakobus dan Yohanes. Kami layak mendapatkan. Namun kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, justru permintaan itu menimbulkan reaksi yang tidak baik. Ya, di ayat 41 dikatakan, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka semua marah. Dan kemarahan ini bukan karena mereka lebih rohani, enggak. Tapi apa? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudari, nah inilah, hati-hati. Don't judge a book by its cover. Kan lihat segala sesuatu hanya dari kemasannya saja. Ya, memang kemasannya enak, kemasannya menggiurkan, tapi dalamnya belum tentu enak. Mungkin kenapa para murid berantem? Karena mereka menginginkan hal yang sama. Saya suka ngomong sama rekan-rekan katekisan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau di kelas katek itu saya suka bilang gini. Magnet, kalau misalnya kutubnya plus dengan minus, pasti itu tarik-menarik. Listrik yang namanya kabel, mau listrik searah AC, listrik DC, listrik searah itu DC, listrik bolak-balik itu AC, mau apapun listriknya, mau di motor, mau di mobil, mau di rumah, semua dari plus pasti ngalir, semua dari minus pasti berjalan ke plus. Ya. Begitu juga sebaliknya. Nggak ada yang namanya plus ke plus, minus ke minus, enggak. Itu namanya nge-bridge. Ya. Semua pasti tarik-menarik itu plus ke minus. Antara yang positif dengan yang negatif itu tarik-menarik. Tapi kalau sama-sama negatif, kalau sama-sama positif, pasti yang terjadi adalah reaksi tolak-menolak. Ilmu zaman SD itu kita, Bapak Ibu Saudari. Tolak-menolak. Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudari, di dalam Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45 ini, di dalam ayat 41 tepatnya, kenapa para murid atau ke-10 murid yang lain di ayat 41 menjadi marah? Karena sederhana, mereka mengalami reaksi tolak-menolak. Samanya. Alias samanya. Mereka samanya. Sama-sama semua itu menginginkan hal yang sama, yaitu duduk di sebelah kiri atau kanan daripada Yesus. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang penting, orang yang berpengaruh, orang yang punya nama. Makanya mereka semua berantem. Hanya saja bedanya apa? Kalau Yakobus dan Yohanes itu dengan tegas mengatakan, dengan jujur mereka ngomong, saya minta kedudukan. 10 yang lain posisinya diam-diam aja. Kayak yang tadi, bisik-bisik di belakang. Tuhan, kalau udah di atas, ya ingatlah dulu temennya ini ya, ngeronda bareng ya. Kalau kamu sudah ini, bagi-bagi kue lah. Wah kurang kalau kue, jadi apa? Bagi-bagi nasi goreng lah, gitu ya, supaya kenyang. Nah Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak diam tentang apa yang terjadi. Yesus justru melihat apa yang terjadi. Dia tidak langsung menolak. Yesus tidak menolak loh bagian itu kalau kita baca dari ayat 36 sampai dengan ayat 42, ya, di ayat 40, itu Yesus nggak ada kata-kata mengatakan enggak. Kamu nggak boleh duduk sebelah kiri, nggak boleh duduk sebelah kanan. Kamu bolehnya duduk di pojokan. Enggak, dan Yesus nggak ngomong gitu. Yesus tidak menolak permintaan mereka. Tapi apa? Yesus justru mengarahkan ulang cara mereka melihat kebesaran. Mengajak mereka melihat perspektif dari sisi yang lain. Yesus dengan tegas mengatakan, jalan yang mereka pikirkan itu bukan jalan yang Tuhan Yesus tempuh. Dalam dunia Bapak Ibu Saudari, orang itu berkuasa memerintah dan menunjukkan kekuasaan.
Kalau kita datang ke rumah, ditempel fotonya di mana-mana, itu shock terapi sebenarnya untuk melihat ke tamu, saya ini orang yang berpengaruh loh. Dalam dunia orang berkuasa, memerintah dan menunjukkan kekuasaannya lewat apapun yang bisa dia tunjukkan. Tapi dalam kerajaan Allah yang terbesar adalah yang melayani. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata buat mereka. Tapi apa? Yesus juga menunjuk pada dirinya sendiri. Anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ayat 45. Dan disinilah letak pergeseran yang penting. Keinginan untuk diakui Bapak Ibu Saudara-saudari seringkali membuat kita melihat pelayanan sebagai tangga berjenjang, ada pangkatnya. Kita melihat pelayanan sebagai itu, climbing the ladder, bahasa kerennya ya, Bapak Ibu Saudari, anak-anak semua. Sesuatu yang membawa kita ke atas, membuat kita jauh lebih terlihat. Namun, buat Yesus, tangga itu bukan buat naik ke atas. Pelayanan itu bukan tangga ke atas. Itu adalah tangga turun. Jalan memberi diri. Bahkan benar-benar menghabiskan diri kita, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, insekuritas yang tersembunyi di balik keinginan untuk diakui seringkali sulit untuk kita sadari. Kita bisa merasa bahwa kita sebenarnya sedang melakukan hal yang benar, tapi lama-lama motivasi kita perlahan bergeser. Kita mulai kecewa ketika kita tidak mendapatkan exposure, kita tidak mendapatkan jadwal, kita tidak mendapatkan tempat untuk tampil. Kita mulai kecewa ketika kita berani untuk kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan bertanya, kenapa bukan aku? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan kelompok saya? Kenapa harus yang lain? Kenapa bukan yang ini? Melalui firman pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudari, kita diajak untuk melihat ke dalam hati dengan jujur. Bukan untuk menghakimi diri. Tapi apa? Untuk menyadari arah hati kita. Tuhan tidak menolak keinginan kita untuk menjadi berarti. Enggak. Tuhan tidak menolak. Tapi justru apa? Dia mengarahkan. Agar sumber nilai kita itu benar. Nilai diri kita, Bapak Ibu Saudari, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ditentukan oleh posisi kita. Nilai kita tidak bergantung pada seberapa banyak orang melihat kita, atau bahkan berapa banyak suara yang memilih kita ketika ada pemungutan suara, entah di RT, entah di RW gitu ya. Itu hanya berlaku untuk kepentingan politik. Gereja totally different. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dalam persekutuan kita, nilai kita itu sebagai umat yang percaya terletak pada fakta bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan di tengah ketidakmampuan kita, di tengah segala keburukan kita, di tengah segala kejelekan kita. Dipanggil dan diperkaya oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Nya, dilayakkan untuk berjalan bersama dengan Dia. Dan ketika kita bisa mengerti bagian itu, Bapak Ibu Saudari, di dalam proses kehidupan kita, pelayanan tidak lagi menjadi cara untuk mencari pengakuan. Tetapi pelayanan yang kita lakukan itu 100% persembahan yang kita berikan, yang mana lahir dari respon syukur yang luhur. Menjadi respon syukur atas apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan benar-benar berikan dalam kehidupan kita. Disukai maupun tidak, disenangi maupun tidak disenangi, atau sesuai dengan kehendak maupun tidak. Kita bersyukur atas semua. Kita melayani bukan untuk dilihat. Tapi kenapa kita melayani? Karena Tuhan sudah memampukan kita. Bapak Ibu Saudari, di dalam saat hening yang akan kita jalankan, saat teduh kita, marilah kita merenungkan. Apakah selama ini saya melayani Tuhan
baik di gereja, di rumah, di tengah keluarga. Kita pelayanan juga di keluarga kan ya Bapak Ibu, dalam segala posisi kita, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai kakak, sebagai adik, di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan kita. Kerja kita adalah pelayanan dan pelayanan kita adalah kerja. Itu sudah dengan motivasi yang murni. Atau justru sebenarnya apa yang kita lakukan itu hanya untuk mendapat pengakuan. Dan yang kedua Bapak Ibu, marilah kita juga merenungkannya. Bagaimana reaksi hati kita ketika usaha atau pelayanan yang kita lakukan, baik kita tua maupun muda, sehat maupun sakit, senang maupun sedih, tidak terlihat atau dihargai atau tidak dihargai oleh Tuhan. Masihkah kita mau terus melayani Tuhan? Masihkah kita mau terus menjawab panggilan pelayanannya di tengah gereja, di tengah rumah tangga, di tengah masyarakat? Sekalipun pelayanan kita tidak terlihat atau tidak dihargai. Marilah kita merenungkannya dalam saat teduh kita. Sejenak. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam perenungan kita malam hari ini menuntun kita murnikan motivasi kita sebelum Pentakosta kelak menerima pencurahan karunia Roh Kudus. Memurnikan kita untuk tetap memiliki motivasi yang murni di dalam melayani Tuhan. Di tengah keluarga kita, dengan menjadi anggota keluarga yang mau terus mengasihi, mau terus melayani, mau terus memberikan dukungan dengan tulus. Di tengah masyarakat dengan benar-benar menjadi berkat dalam segala posisi kita. Dan juga di tengah gereja dengan melakukan karya pelayanan kita sebagai persembahan yang luhur, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudari, kita akan mengangkat sebuah pokok doa agar setiap kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan benar-benar memiliki hati yang tulus di dalam melayani, tidak mencari pengakuan manusia, tetapi benar-benar berfokus pada panggilan Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Itu yang akan kita angkat salah satunya. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari ada pokok-pokok doa tambahan yang hendak didoakan pada malam hari ini? Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua bisa mengaktifkan mikrofonnya dan menyebutkan pokok doanya, atau juga menuliskan di kolom chat yang tersedia di dalam Google Meet ini. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, melalui Yakobus dan Yohanes, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh mengajarkan kami bahwa yang Engkau kehendaki bukanlah pengakuan manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sendiri mengingatkan kepada kami bahwa arah misimu adalah bukan dilayani, melainkan untuk melayani. Biarlah ya Tuhan, di tengah segala godaan dunia ini, di mana kami mungkin jatuh pada godaan untuk mendapat pengakuan, untuk mendapat apresiasi, untuk mendapat penghargaan, kami boleh Engkau kuatkan untuk tetap teguh dan tidak mencari pengakuan yang berasal daripada dunia. Melakukan karya pelayanan kami bukan untuk kepentingan pribadi kami, melainkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan, karena kami tahu jalan ini tidak mudah. Jalan ini penuh liku, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menolong dan menyertai setiap kami. Kami pada saat ini juga ya Tuhan berdoa
bagi gereja kami GKI Cicurug. Di tengah segala program pelayanan maupun juga kegiatan yang akan kami jalani, khususnya menjelang Pentakosta, pengumpulan persembahan syukur tahunan, dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti sekolah Alkitab liburan yang pendaftarannya sudah dibuka, juga untuk kegiatan pendaftaran Bina Praremaja yang sudah dibuka juga pendaftarannya, di mana kedua-duanya dilakukan pada tanggal 16 Juni yang akan datang. Pendaftarannya akan ditutup tanggal 31 yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati semua kegiatan ini. Tuhan yang sertai agar semua kegiatan tidak hanya sekedar menjalankan program, tapi benar-benar mempersekutukan kami semua sebagai umat-Mu ya Tuhan. Para aktivis, para karyawan, setiap umat yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Mereka yang sedang bergumul terkait pekerjaan, terkait pendidikan, khususnya anak-anak kami yang sedang menentukan kemana mereka akan melanjutkan pendidikan. Mereka yang sedang bergumul terkait kehidupan rumah tangga di tengah segala tuntutan. Tuntutan terkait keturunan, tuntutan untuk memiliki hal-hal yang lain dalam kehidupan, maupun juga mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam relasi antar pribadi. Kiranya Tuhan yang boleh hadir dalam hidup mereka, Tuhan yang boleh menyertai mereka semua, dan Tuhan yang menguatkan setiap mereka agar tetap berpaut kepadamu saja ya Tuhan, tidak mencari jalan dunia ini, tetapi benar-benar mendekatkan diri kepadamu saja. Tidak mencari solusi dengan mementingkan kepentingan pribadi, tetapi benar-benar mencari solusi bersama. Kami pun teringat akan pemerintah kami ya Tuhan. Di tengah segala kondisi dan situasi yang terjadi, bangsa dan negara kami khususnya. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Tuhan yang urapi agar setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami, kiranya bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi, tapi untuk kemajuan bersama. Dan mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk boleh mengambil bagian dan peran dalam pembangunan bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami pada saat ini juga ya Tuhan, menyerahkan diri kepadamu saja. Membawa segenap seru doa kami yang mungkin belum terkatakan pada saat ini kepadamu. Sebab kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang maha mengerti dan maha mengetahui. Dan biarlah kami tetap berjalan menurut waktumu saja. Inilah doa kami yang kami lakukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari, marilah kita mengangkat pujian penutup yang diambil dari NKB nomor 14, berjudul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, dan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, biliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya
Bapak Ibu Saudari, malam doa kita edisi malam hari ini sudah selesai. Kita akan kembali lagi ke besok untuk malam doanya Bapak Ibu Saudari, di mana untuk besok temanya adalah ini gitu ya. Filipus, aku belum mengerti. Bahan bacaannya diambil dari Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9. Ya, untuk edisi besok Bapak Ibu Saudari, kita akan dipandu oleh Penatua Irin atau kita kenal dengan sebutan Ci Irin gitu ya. Besok kita akan kembali malam doa Jelang Pentakosta jam 7 seperti hari ini dengan tema Filipus, aku belum mengerti, dari Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, pertanyaan mungkin dari rekan-rekan pemusik dan pemandu yang hari Minggu, gimana dengan yang persiapan? Nah, persiapannya kita geser ke jam 8 alias setelah malam doa selesai ya, untuk persiapan liturgi Minggu. Itu kita geser ke jam 8 malam ya, yang bahas liturgi Minggu ini. Lalu juga Bapak Ibu Saudara-saudari mengingatkan untuk Bapak Ibu semua yang hendak memberikan, yang pertama terkait persembahan syukur tahunan, selain dalam bentuk amplop yang kita kumpulkan tanggal 24, Majelis Jemaat juga membuka Bapak Ibu Saudari untuk memberikan persembahan naturalia atau kadang dikenal di kita itu sebagai persembahan naturalisasi gitu ya Bapak Ibu Saudari, yang bentuknya hasil bumi, lalu juga makanan, kue, atau juga sejenisnya. Intinya dalam bentuk barang Bapak Ibu Saudari yang nanti akan kita lelang setelah selesai kebaktian umum 1 maupun kebaktian umum 2 tanggal 24 yang akan datang. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan tersebut bisa berkoordinasi kepada setiap penatua pendamping wilayah ya, yang tertera dalam daftar berikut ini. Gitu ya. Bapak Ibu Saudari, kok mana? Hilang. Sebentar, hilang daftarnya. Wah, apa sih? Kok jadi hilang? Nah, ini dia. Ya. Silakan Bapak Ibu mengontak, Bapak Ibu Saudari semua mengontak daftar nama pendamping wilayah yang tertera di daftar berikut ini paling lambat tanggal 21 Mei 2026. Karena mulai Kamis Jumat Sabtu kita akan mulai bagi Bapak Ibu yang butuh penjemputan ya, penjemputan barang persembahannya, nanti kita akan mulai coba ambil hari Kamis, Jumat dan Sabtu, karena Sabtu itu udah harus didekor semua gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau yang masakan mungkin bisa dibawa pada hari Minggu, namun diinfokan kepada pendamping wilayahnya supaya kita bisa menyiapkan slot tempat untuk di mana bagian itu akan dipamerkan, begitu ya Bapak Ibu Saudari. Dan juga jangan lupa untuk amplop persembahan syukur tahunannya, di mana dikumpulkan tanggal 24, kita akan sama-sama bawa, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai ke lansia, pokoknya semua, gitu ya. Persembahan yang dikumpulkan maupun dari hasil lelang persembahan naturalisasi itu semuanya akan kita gunakan untuk kepentingan kita bersama, gitu ya, untuk perbaikan-perbaikan, pengecatan kah, atau juga untuk leveling, penambahan alat-alat, dan juga yang lainnya. Intinya dari kita untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudari, lalu juga untuk sensus masih berjalan. Kemarin sudah diinfokan bahwa ini kalau yang terkait sensus ini Bapak Ibu cukup membawa KTP, KK, ini dokumennya yang aslinya aja, nanti kita scan gitu ya. Jangan lupa nanti KTP, KK, akte baptis, akte CD pernikahan, dan fotonya itu dibawa pulang lagi aja, karena kan bawanya yang asli semua nih. Ya, nanti kita scan, setelah selesai di-scan untuk penginian data jemaat, ya silakan Bapak Ibu bawa pulang lagi ke rumah gitu ya. Itu, dan itu dilakukan setiap hari Minggu, lokasinya ada di Tata Usaha GKI Cicurug. Informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Sri Haryati atau bisa langsung menyerahkan ke TU ya, supaya bisa di-scan di hari Minggu. Ya. Lalu juga Bapak Ibu Saudari
jangan lupa untuk mengakses warta jemaat kita, karena ada juga di sini kalau kita lihat ada lowongan kerja, dan juga kalau Bapak Ibu mau ada peneguhan pemberkatan pernikahan gerejawi, pengajuan ibadah syukur, atestasi masuk dan keluar, dan juga ucapan selamat ulang tahun yang pastinya tertera di dalam warta jemaat kita. Itu saja Bapak Ibu Saudari. Besok kita akan ketemu lagi pada pukul 7 seperti tadi. Kiranya kita semua bisa tetap terus berpartisipasi sampai nanti hari doa yang terakhir hari Sabtu. Kiranya semua menjadi berkat bagi kita. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Selamat malam.